Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham وافتح علينا بنور العلم وسل أخلاقنا بالحلم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan pada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada kesempatan malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam pembahasan terakhir tentang bab haji ini. Judulnya adalah khatimatun, penutup. Penutupnya adalah fi ziyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tentang menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, haji itu secara rukun dan wajib sudah cukup panjang kita bahas. Yang pertama tentang ihramnya, kemudian tentang niat ihramnya maksud saya, tentang wukuf di Arafahnya, mabit di Musdalifah dan semua mabit, melempar jumrah, tahallul, memotong rambut dan lain-lain sudah cukup panjang kita bahas. Terakhir kita membahas tentang dam. Maka tuntas pembahasan tentang kewajiban haji, sunnah-sunnah haji yang diharamkan juga pada saat haji atau pada saat berihram. Maka kalau ada orang melaksanakan haji itu kan di hari yang ke-9, 10, 11, 12, 13. Ada orang hajinya itu singkat, sangat-sangat singkat. Datang hari ke-9, hari ke-12 bulik sudah. Haji plus. Plus minus. Jadinya kayak itu aja. Datang, turun pesawat, langsung wukuf di Arafah. Mabit, besoknya melempar jumrah, potong rambut, langsung tawaf ifadah, langsung sa'i, mabit di Mina, ambil nafar tsani, balik. Kada singgah ke Madinah. Sahlah hajinya para jemaah. Sah hajinya, Pak. Apa? Sah? Apa? Kalau menurut kita Bang, sah lah kira-kira. Sah aja. Sah. Umroh. Datang pesawat ke Jeddah. Langsung ke Mekah. Sudah memang dari pesawat pakai kain ihram, tawaf 7 kali, sa'i, pakai malam, pesawat malam, balik lagi orangnya. Sah aja. Kada singgah ke Madinah. Sah kada? Sah. Menurut siapa sah? Menurut yang mengatakan bahwa ziarah ke Madinah itu hukumnya tidak wajib. Karena nanti dalam pendapat sebagian madhab yang lain, ada yang mengatakan bahwa ziarah ke sana itu, ziaratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, itu hukumnya adalah
Ada pendapatnya Pak, ada. Tapi tidak mesti berbarengan dengan haji, gitu ya. Cuma sayang lah, aku lah, pian mau lah, sampean kira-kira berangkat tanggal 9, bulik tanggal 12, gak usah singgah di Madinah, mau kah? Tapi gratis, rugi lah. Ya kalau bicara sah, sah. Baik. Ziaratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ziarah ke makam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hukumnya adalah sunnah. Bil ijma' para ulama. Ziarah hukumnya adalah sunnah. Wa ba'dul ulama, sebagian ulama aujabaha, mewajibkannya. Siapa di antaranya? Wa hum ba'dul malikiyah, dia adalah sebagian yang mengikut dengan pendapat Malikiyah. Kabnil Arabi, seperti Ibnul Arabi, wa Abi Imran, Musa bin Isa Al-Farisi, sebagian dalam pendapat madhab Malikiyah. Mereka yang punya pendapat-pendapat khusus Pak terkait tentang ziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini para jamaah, sahkah tadi berhaji tanpa ke Madinah, Pak? Ya, nanti saya bacakan hadis ini. Sahkah? Saya ulang. Pergi haji, tapi kada singgah ke Madinah, sahkah hajinya, Pak? Sah lah. Sah kada? Salah. Sepakat gak nih? Nanti saya bacakan hadisnya. Sah ya? Ya, tanggung jawab kan lah. Ini Pak, hadis ini ditakhrij oleh Imam Ad-Darqutni dan Imam Al-Khatib. Kata beliau menukil satu hadis dari Nabi SAW. Man hajja, barang siapa yang berhaji. Walam yazurni, tetapi tidak menziarahiku. Faqad jafani. Jafa itu apa ya maksudnya? Semacam mengenyahkan, apa sih namanya? Bukan meremehkan, ya semacam, bukan juga meremehkan, tapi kalau orang kada bertaguran itu namanya. Semacam ya tidak mau menoleh. Kering, Pak. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut, ditakhrij oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, man zarani bil Madinati, barang siapa yang menziarahiku di Madinah, muhtasiban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ke Madinah itu ikhlas niatnya, Pak. Aku harus ke Madinah, kenapa Jar? Karena di sana lebih murah belanjanya daripada di Mekah. Nah, lain itu sudah. Niatnya memang ziarah, Pak. Insyaallah. Niatnya memang karena Allah Subhanahu wa taala, kuntu lahu syahidan, aku akan jadi saksi baginya kata Nabi, wa syafi'an, dan akan memberikan dia syafaat yaumul qiyamah, pada saat hari kiamat. Jadi Pak, kalau pesawat kita itu landingnya itu ke Madinah. Rata-rata kan jamaah itu landingnya kemana Pak? Di Jeddah kan? Dari Jeddah baru naik bis kemudian Madinah. Kemarin itu pesawat itu landingnya ke Madinah, Pak. Langsung ke Madinah. Jalan di Madinah, di kota Madinah itu, Pak, ada satu jalan yang bergaris lurus terus itu, Pak, itu ke Masjid Nabawi. Dan itu pian di pesawat kelihatan, Pak. Coba pian bayangkan. Naik pesawat. Habis itu namanya kita sudah masuk kota Madinah kan, Pak? Ya kita banyak-banyak baca Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu pian baca sholawat, buka jendela, kan memang harus dibuka jendela karena mau landing kan. Bukalah jendela itu. Jendela, Pak. Yang di pesawat itu memberitahu para penumpang sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Madinah. Apa? Pangeran apa? Lupa nama bandarnya. Begitu pian itu sambil melihat lah, sambil baca salawat, sambil melihat jendela, Pak. Bertemulah kita dengan jalan yang langsung bergaris lurus ke Masjid Nabawi itu, Pak. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Habis itu pian langsung melihat kubah hijaunya tuh Pak. Wah, itu yang kadang sebelum mendarat itu kita di atas pesawat itu sudah Pak. Dan nangis Pak. Mudah-mudahan menjadi pertanda bahwa kita benar-benar merindukan dan dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika pian baca Muhammad, dan itu yang sedang kita ziarahi para jemaah. Dan karena masih di atas pesawat kan masih jauh Pak. Cuma begitu lihat jendela, ya Allah, sudah sangat seperti terlalu dekat Pak. Padahal urusan di bawah masih panjang, koper belum diambil, pemeriksaan belum lagi, hilang tuh sudah tuh Pak. Ya kekhawatiran. Apalagi kalau pian belum pernah berhaji atau belum pernah umroh. Tiba-tiba pesawat itu langsung landing pertama ke Madinah. Lihat masjid itu kira-kira bagaimana Pak? Jadi pian di pesawat itu Pak, itu nih ibaratnya jalannya Pak, garis lurus masjid. Dan kita melihat Pak, insyaallah. Yang sering kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sekarang kita lihat. Itu belum lagi nanti pian masuk ke dalam masjidnya dan berziarah langsung ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis yang lain, ya ini hadis yang saya pikir perlu saya baca Pak. Kata Nabi, "Wa man zarani ba'da wafati", barang siapa yang menziarahiku setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, "Faka'annama zarani fi hayati", maka seakan-akan seperti menziarahi Nabi seperti beliau pada saat masih hidup. Barang siapa yang menziarahi Nabi pada saat ba'da wafati, kata Nabi, setelah beliau wafat, seakan-akan menziarahi pada saat beliau masih hidup. Kira-kira Pak, sahabat itu ketika bertemu Nabi itu adabnya adalah Pak? Adalah yang ketika bertemu Nabi itu kalau seandainya nih zaman itu tuh ada HP Pak, kira-kira beranilah kira-kira Pak? Ya Rasulullah, beranilah kira-kira Pak? Tapi husnudon bahwa yang pegang HP itu bukan mau main HP loh Pak. Tapi mereka ingin memberitahukan kepada keluarga yang ada di kampung-kampung, saudaranya, keluarganya, ulun sudah di depan makam. Coba Pian lagi berabah ini Pak, di atas kasur. Tiba-tiba saudara telepon, di mana ini? Ini nah berabah lagi di atas kasur. Kenapa? Aku lagi di depan makam Rasul. Pian yang kada berbaju tadi Pak, pakai tapis ini aja. Kira-kira masih begitulah Pak. Langsung duduk segala macam, ambil baju. Assalamualaikum. Itu dari jauh Pak. Bayangkan. Sangguplah kira-kira kita yang tadi kada berbaju, pasti malu. Apalagi bertemu dengan Nabi SAW. Makanya ada adab-adab yang harus dijaga pada saat menziarahi makam Nabi SAW. Belum ada kitab Pak yang ya di sana itu banyak-banyak sangka baik lah, banyak-banyak berprasangka baik. Yang ulun nukil satulah, ada namanya Abul Khair Pak. Nama beliau itu Abul Khair. Tidak semua orang yang ziarah ke kota Madinah itu berduit. Kira-pian yang berangkat umrah itu seberatan berduit kah? Ada juga yang berangkat itu ditulakakan Pak, dibayarkan oleh orang. Bagaimana nanti biaya sampai di sana Pak? Hidupnya dapat apa aja? Nanti makan bagaimana? Ada aja. Terus kalau lapar bagaimana? Aku minum air zam-zam aja. Itu aja. Ini bukan kisah orang nih Pak. Ini kisah ulun Pak. Ulun waktu haji pertama itu bawa uang itu Pak, $300. Waktu itu kurusnya kurang lebih 10.000, berarti 3 juta Pak. Kira-kira bahaji 3 juta cukuplah para jemaah. Dan itu bukan bahaji kayak pian Pak, bahaji resmi. Cuma karena kami dari mahasiswa, itu makan tidak ditanggung Pak. 3 juta itu cukuplah kira-kira Pak. Ulun baru datang dari Wisma, berpikir berhutang kemana ini sisanya nih. Hutang Pak. Tapi percaya pian kada percaya, dari 3 juta tadi kurang lebih seperti itulah, sampai ulun balik lagi ke tempat kuliah ulun, itu cuma terpakai duit ulun tuh Pak 250.000. Ini bukan kisah orang, kisah ulun ini.
Dari mana dapat? Ulun masih ingat Pak, pas mau berangkat itu teman ulun ya, Dokter Jalil Jarsidin, karena beliau bahasanya lebih terdulu setahun dari ulun. Jangan khawatir lapar di sana. Kalau lapar, pikiran ulun kan, kalau lapar ada aja nanti orang bilang halal, 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 halal aja. Ternyata bukan Pak, dari kawan ulun itu, kalau lapar aja minum aja air zam-zam banyak-banyak kata dia. Iya kah? Ya memang minum air ini banyak-banyak kenyang aja Bang, cuma kan kenyang banyu Pak, lain kenyang nasi kan ini. Tapi ulun sampai tulak balik dan ulun sudah beli oleh-oleh. Bahkan sudah beli macam-macam Pak dalam beli itu. Sudah lengkap semua, bahkan makannya ada juga. Sampai balik itu ulun cuma terpakai duit, masih ingat ulun, 250.000 Pak terpakainya. Dulu masih bawa pegang duit sekitar 2.750.000. Mana itu? Wallah. Dan itu bukan mimpi Pak. Bukan kisah orang, ya memang kisah pribadi. Nah, Abul Khair ketika berangkat ke sana itu kada berduit pokoknya. Begitu sampai di sana, karena tidak terlalu Allah alam nah keadaannya saat itu, kelaparan Pak. Kelaparan luar biasa. Ulun aja insya Allah kada kelaparan waktu itu. Nah, kada kelaparan. Beliau tuh sampai kelaparan Pak. Dan akhirnya di dekat dengan makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abul Khair ini terguring Pak. Terguring. Saking laparnya itu dah terguring. Begitu bangun, dibangun nih Pak. Bangun. Belum ada kitabnya Pak. Kan mau baca-baca gitu. Bangun gitu. Bangun. Itu sudah berkumpulan di sana. Bangunlah beliau. Disangka bangun, bangun Pak. Ternyata masih dalam mimpi itu tuh bangun. Jadi terbangun tapi masih di dalam mimpinya itu. Bangun. Jadi dibangunkan oleh siapa Pak? Oleh sahabat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bangun di sini. Berkumpulan. Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu Pak kelaparan, maka diberikanlah dengan makanan ragif. Ragif itu sepotong roti Pak. Ulun bertakun lah, makan dalam mimpi itu kenyang lah kira-kira. Begitu pian bangun Pak, bermimpi makan. Begitu bangun Pak, insya Allah yang hibak itu liur Pak. Mimpi makan kan? Beliau itu mimpi Pak, makan. Makan roti. Makan rotinya itu separuh. Sudah makan separuh, sudah merasa kenyang, kayaknya terbangun. Terbangunnya itu Pak, itu terbangun benar-benar terbangun. Begitu terbangun, separuh roti yang dimakan itu Pak, itu ada di tangan. Ya, tamunya siapa Pak? Tamunya siapa? Makanya jaga-jaga adab ketika berada di kota Madinah. Insyaallah, mudah-mudahan diberikan kesempatan semua pergi ke sana. Baik, apa sunnah-sunnah ketika datang ke kota atau ziarah masuk ke kota Madinah? Yang pertama adalah al-iqtisalu lidukhuliha. Mandi sama ketika kita masuk ke kota Mekah, seperti itu pula kita masuk ke kota Madinah. Al-iqtisal disunahkan mandi. Tapi ulun yakin kayaknya kada tak amalkan ini Pak. Karena pian turun dari pesawat langsung ke kamar hotel, paling tidak nanti sebelum ke masjid mandi. Ini ada Pak, jamaah kita tuh karena terlalu semangat. Koper di dunia aja itu. Dunia aja itu. Langsung ke masjid Pak. Langsung ke masjid. Bagus. Tapi adabnya Pak, bagus lagi kalau dijaga. Langsung ke masjidnya itu bagus deh. Sampai ulun salut itu. Mau kemana ini? Masjid Ustadz dia. Dalam hati ulun, Ustadznya aja belum ke masjid lagi, sini ke masjid sudah berdulu. Karena tahu jalan kan, kelihatan Pak rata masjid itu biasa. Apa maksud ulun? Bagus saja. Mungkin lah sudah mandi juga, sudah siap-siap. Kemudian disunahkan yang berikutnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini walau sebagian ada yang berpendapat bahwa hadisnya itu dipermasalahkan oleh para ulama, tapi oleh kita Pak itu diperpegangi. Alasannya Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani itu menukil dan dikatakan rijaluhu thiqat, perawi hadisnya ini menurut beliau dalam Mu'jam Pak, Mu'jamul Awsat itu dikatakan thiqat, dipercaya, berarti hadisnya kuat. Apa hadisnya Pak?
Man shalla fi masjidi hada arba'ina sholatan. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi, arba'ina sholatan, 40 kali sholat. Dan tidak terlewatkan satu sholat pun, kutibat lahu, akan dicatat baginya, bara'atun minan nar, dilepaskan daripada api neraka, wa najatun minal adab, dijauhkan daripada adab, wa buri'a minan nifaq, dijauhkan daripada sifat munafik. Makanya di Madinah itu ada program, namanya program apa, Pak? Kalau haji itu namanya program arba'in. Cuma untuk tahun ini, haji tahun ini, tidak semua mendapatkan program arba'in. Ada yang kurang 2, ada yang kurang 1. Jadi ya memang dari awal kami sudah diberitahu, Pak, program arba'in bukan diberitahu, cuma kawan-kawan yang datang duluan. Kemungkinan arba'in tahun-tahun tadi, yang tadi kami bahas itu, arba'in mungkin tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan banyak, Pak, kloter-kloter itu yang tidak mendapatkan kesempatan melaksanakan sholat arba'in. Kalau kloter, ulun betakun ke kawan, kayak Pak, arba'in kurang ya, kurang berapa? Kurang 2. Kurang berapa? Kurang 1. Yang kasihan tuh kurang 1, Pak. Bahasanya tuh sekali Bang lagi, tapi tidak bisa, Pak. Karena sudah di waktunya berangkat sudah. Nah, kalau kloter kami, Pak, kloter kami itu tibanya waktu subuh. Tibanya waktu subuh. Maka seharusnya kalau jamaah itu sudah sholat subuh di masjid berjamaah, kami itu bukan 40 jadinya. Karena kami di dropnya ke kota Mekah itu setelah 8 hari 12 jam, itu setelah sholat subuh sebelum sholat duhur. Kalau seandainya jamaah itu sempat sholat subuh berjamaah di masjid begitu pesawat mendarat itu, berarti mereka sholatnya 41. Bahasanya, Pak, lebihan 1 kami. Tapi kalau istirahat dulu, duhur baru dimulai pas 40. Tidak lebih, tidak kurang. Jamaah kami. Jadi kalau ditanya, kayak Pak, kloter kita dapatlah arba'in. Belum tidak bisa jawab, Pak. Belum tahu jadinya. Karena belum tahu kapan di dropnya. Begitu dikasih tahu dapat dropnya, alhamdulillah. Pas 40. Nah, apa sih bisa pas 40? Tergantung amal dan ibadah kayaknya. Nggak ada, Pak. Tapi memang sudah, ya memang ketentuannya situ diputuskan. Cuma sudah kesempatannya ada, tidak semua juga ngambil arba'in, Pak. Siapa yang dapat arba'in ini? Yang rajin-rajin aja beraja, Pak. Rajin aja. Ada yang, Masya Allah, Pak, kayak Pak kita nih harus arba'in. Orang begitu semangat dapat, waktunya enggak dapat. Ada yang waktunya disediakan, orangnya yang luput. Makanya di Madinah itu, Pak, sholat, ziarah. Teratur, Pak. Mau makan, tar dulu. Mau ziarah ke Kuba, ke Qiblatain, ke Masjid Khamsah. Waktunya lah. Kenapa? Supaya nanti sholat duhur kita bisa berjamaah. Nah, itu kayak luar biasa tuh. Jadi ada namanya sholat arba'in. Ditentukan. Cuma ya kalau dapat kesempatannya. Ini Pak, habis sholat asar itu waktu kota Madinah. Habis sholat asar waktu kota Madinah. Itu jam berapa di tempat kita, Pak? Jam berapa tempat kita? Ini sekarang tempat kita ini kan jam 7 nih. Di sana jam berapa, Pak? Jam berapa? Jam 2 kan? Nah, berarti kalau habis asar di sana, Pak, jam kita tuh jam berapa? Habis asar. Atau jam 6 maghrib. Nah, itu nyaman sudah ngitungnya. Jam 6 maghrib berarti di tempat kita jam berapa, Pak? Berapa? Jam 11. Habis asar itu, Pak, jam 5. Mengantuk mata sudah. Kenapa? Jam guringnya Indonesia, Pak. Ya ada. Aku guring dulu, Jar. Habis asar ini, Jar. Makanya kada dianjurkan guring habis asar itu, Pak.
Karena orang tidur habis asar itu, bangunnya Pak. Tidur habis subuh itu mewarisi apa Pak? Fakir. Tidur habis asar itu mewarisi apa Pak? Junun, gila. Makanya bila bangun tidur habis asar, bangunnya tuh kayak apa Pak? Bengong kan? Jadi habis asar itu tidur, aku harus tidur ya, supaya nanti maghrib dan isya bisa berjamaah dengan tidak ngantuk. Wah. Cuma karena waktunya belum sinkron Pak, azan maghrib lewat, azan isya lewat, setengah 11 baru bangun, bingung bangun. Apa ini? Gara-gara tidur habis apa Pak? Asar. Makanya memang perjuangan. Ada lagi jamaah itu yang tangan itu patah Pak. Jamaah itu tangan itu patah. Patah itu 2 kali. Kayak Pak, 2 kali patah. Rupanya waktu sholat isya, nah sholat isya kan jam 8. Berarti jam berapa sudah itu? Jam 1:30 kan? Ngantuk betul itu sudah. Lagi sholat isya berdiri itu jatuh Pak. Penumpunya untuk bertahan itu tangan. Orang yang sudah tua, patah tangan. Tangan itu patah. Segala macam dah. Besok Pak istirahat aja Pak. Aku mau ke Masjid Nabawi. Besoknya Pak jatuh lagi, patah lagi Pak. 2 kali patah. Apa itu? Ya seharusnya jangan dipaksakan juga. Efek yang terjadi adalah kalau misalnya dipaksakan, ini kan sunnah hukumnya. Takutnya yang sunnah diambil, yang wajib gitu kan. Ya mudah-mudahan dapat sholat arba'in. Mutawalian. Mutawalian Pak, berarti harus tidak terputus lah. Mutawalian tidak terputus. Tapi kalau umrah itu berapa kali Pak? Berapa hari umrah itu? Umrah itu di Madinah berapa hari? 3 atau 4 hari. Bisalah arba'in kira-kira Pak. Ya mana sempat. Arba'in itu paling enggak 8 hari 12 jam. 4 hari itu bagaimana? Nah ini. Wa qala ba'duhum, sebagainya mengatakan walau qada'an fi waqtin wahid, walaupun pian mengqada. Jadi kalau nya kada cukup pay arba'in itu sambil ya diusahakan kayak Pak betakun kawan. Pian ini kayaknya orang soleh kayaknya. Adakah bisi qada'an sembahyang hutang? Bah, aku ini tobat hingga 2-3 tahun ini aja. Banyakkah bisi qada'an? Bah, betul yuk aja. Banyakkah? Banyak aja. Nah, kalau kayak gitu kita sama-sama aja mengqada lah. Siap. Qada. Walau fi waqtin wahid, dalam satu waktu yang sama misalnya. Habis sholat duhur, mengqada waktu duhur. Berjamaah Pak. Kita mengqada lah aja. Habis itu ada kawan betakun yang datang. Wih, sholat apa ini? Fadilahnya apa ini? Kan Pak, semangat buat beribadah. Sholat apa ini? Jangan diumpati Jar. Kami ini sholat qada sama aja aku banyak juga qadaan Jar. Nah, tambah lagi jamaah apa ya sekali? Jamaah lah akhirnya kan begitu. Baik. Itu satu. Jadi nanti begitu sampai di Madinah, yang diamalkan yang pertama banyak sholat jamaah jangan sampai ketinggalan. Dan itu menarik Pak. Jadi kawan-kawan kalau diajak jalan, yuk kita jalan sana yuk. Nanti kira-kira asarnya bisalah kita berjamaah. Itu kan menarik Pak. Tolak ukurnya itu nanti di sholat berikutnya bisalah kita berjamaah. Insya Allah. Pian misalnya, Pak nanti besok kita ke Balikpapan lah, ntar dulu. Kalau besok ke Balikpapan, duhurnya tuh kira-kira sempatlah berjamaah. Nah itu Pak gambarannya Pak. Di sana tuh. Jadi kalau di sana tuh Pak terjaga sholatnya tuh. Bahkan malu kita kadang kalau yang apa ini duduk-duduk di bawah, enggak sholat kah? Antum nggak sudah kan masuk ikut juga. Orang pada sholat semua Pak, berjamaah. Oke. Berikutnya al-iktsaru minal ibadati fi raudhatis syarif. Memperbanyak beribadah di raudhah. Di raudhah Pak. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman surga. Ini yang kemudian terjadi pendapat yang mengatakan bahwa salah satu tanah terbaik di muka bumi itu raudhah juga diantaranya, karena dia merupakan potongan surga yang ada di bumi. Raudhatun min riyadil jannah. Itu Pak hadisnya riwayat Muslim, sahih barangkali.
Ingatlah antara apa, Pak? Antara mimbar dan rumahku. Maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Nah, ini misalnya ini mimbar. Kalau di sini masuk loh, Pak. Kan sekatnya kan di sini. Kalau di sini masuk lah, Pak. Ayo. Masuk kah? Kan penuh, Pak. Di kesininya. Atau supaya jangan diusir, Pak. Sembunyinya di sebelahnya. Anu lah, masuk lah. Ini ulun betakon balah ke mahasiswa sana. Jadi jadulun, ya Syekh, al-kalam fi hadithin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidhabat fil lughah ma baina mimbari. Hadisnya ma baina baiti wa mimbari. Ma baina baiti, yani baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mimbar. As-su'al huwa ma qabla al-mimbar. Hal huwa dakhilun fi rawdati am la? Yang sebelum ini nah, masuklah. Lah, di sini. Kada masuk. Ya, Pak. Ya, masuk ya. Nah, ulun bari oleh-olehnya ke sampean. Antara mimbar. Kan pernah melihat foto mimbar kan, Pak? Mimbar yang di sana di Masjid Nabawi. Tahu kan lah? Oke. Apakah seperti itu mimbar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak seperti itu ya, Pak. Ya, Pak. Ini belum perlihatkan langsung lah. Nah, ini bentuk mimbar. Jadi ulun masuk ke museum dan ulun tanya, mana yang di zaman Nabi SAW? Replikanya itu seperti apa? Ini, Pak, replikanya. Mudah-mudahan ada. Nah, ada. Ini, Pak. Seperti ini, Pak. Oke, Pak. Situ kalau sakit boleh. Apa? Dan yang ini, Pak, itu bisa diputar. Itu bisa diputar. Anu. Satu. Yang kedua, kalian pernah melihat foto sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak? Pernah lah, warnanya apa, Pak? Nanti habis searching, Pak. Nabi pada saat masuk ke kota Madinah, ke kota Mekah, pada saat peristiwa Fatu Mekah, itu bajunya warna apa? Sorbannya warna apa? Baik. Di antara sorban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak, replikanya. Nah, hilang, Pak, ini. La haula wala quwwata illa billah. Replikanya lah. Replikanya itu sorban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, langsung dari kepala menyambung ke bahu. Langsung nyambung ke bahu. Ini, Pak. Ini kalau dari depannya. Dari depannya lah. Dari belakangnya, Pak. Nah, ini. Adalah yang besar begini, Pak. Jarang, Pak. Ini, Pak. Jadi ulun bertakun waktu itu. Siapa yang masih pakai sorban kayak ini? Jadi ujar beliau, yang masih pakai sorban seperti ini biasanya beliau-beliau yang dari Sudan. Jadi sorban itu langsung panjang nyambung ke bah. Ini kaitannya tentang mimbar tadi para jamaah. Tentang mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sana ya banyak-banyak ziarah ke Raudhah. Cuma mulai beberapa tahun yang lalu untuk bisa masuk Raudhah itu harus pakai
aplikasi. Aplikasi, Pak. Dan aplikasi itu cuma bisa dipakai ulun pas kena 1 tahun sekali. Jadi biarpun pian hari ini datang, pian pakai aplikasi, 3 bulan lagi pian datang lagi ke kota Madinah. Bisa lah masuk, Pak. Bisa. Cuma pakai yang rombongan. Pakai aplikasi nusuk yang pribadi bisa lah. Kabar terbaru bisa, Pak. Cuma ulun coba, tidak bisa juga. Ada bisa juga. Baik. Maka apa yang kita lakukan di Raudhah itu, Pak? Banyak hal. Berdoa, sholat 2 rakaat. Kalau waktunya panjang, sholat sunnah. Ada yang Pak sholat sunat Pak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Habis itu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin Pak dibaca. Pian pernah kah baca sholat sunat Yasin Pak? Mana pernah? Ini tiba-tiba sholat sunat di Raudhah Pak. Apa yang dibaca? Yasin. Selesai dibaca para jamaah. Bukan Yasinnya aja Pak. Wal Qur'anil Hakim. Innakal. Kenapa? Supaya jangan diusir ya. Sampai. Kasihan Pak yang di belakang. Orang antri di belakang para jamaah. Bergantilah. Berganti. Makanya kalau mau yang agak panjang itu Pak, pilih waktunya yang bertepatan dengan sholat 5 waktu. Dekat dengan subuh kah? Kalau dekat dengan subuh masuk ke Raudhah, langsung kemudian tahajud. Sholat subuh berjamaah di sana. Baik, nantilah kita jelaskan lagi Pak tentang Raudhah ini. Baik, ini para jamaah yang dirahmati Allah yang disampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Diberikan nikmat bisa ziarah ke sana ya para jamaah. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan manfaatnya bagi kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni karim. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.